VOA This Morning. Selamat pagi, selamat menyambut akhir pekan pendengar Voice of America. Senang sekali VOA This Morning bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Bersama saya Tarsir Siman, ditemani produser Karina Amkas dan teknisi Zainab Abdurrahman. Kami menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat ke ruang dengar Anda. Sebelum kita mulai pendengar, kami ingin mengucapkan Happy Thanksgiving untuk semua pendengar setia VOA. Sekarang di Amerika lagi banyak yang pulang kampung nih, berkumpul sama keluarga dan yang jadi ciri khasnya makan kalkun. Kalau kita sih cukup kumpul sama pendengar VOA aja ya. Oke pendengar, langsung aja kita mulai VOA This Morning edisi Jumat 29 November 2024 dengan berita pertama. Para investor mata uang kripto punya harapan besar dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. But this is the kind of spirit that built America, and this is the spirit that's going to help us. Indonesia tetap optimis investasi Amerika pada pemerintahan Trump nantinya akan tetap berjalan baik. Sekarang saja udah turun karena permasalahan masuknya impor dari Tiongkok termasuk ilegal, kemudian pasar dalam negeri yang turun demand-nya. Pendengar siaran VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com, kanal media sosial VOA Indonesia, dan berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang kita simak berita dunia pagi ini. Pendengar, Ukraina pada Kamis mendesak para sekutunya untuk mempercepat pengiriman bantuan militer dengan menegaskan bahwa peralatan tempur yang tiba lebih cepat lebih penting dibandingkan dengan merekrut lebih banyak tentara. But again, we are now in a situation when we need more equipment to arm all the people that have already been mobilized. Kami berada dalam situasi di mana kami membutuhkan lebih banyak peralatan untuk mensenjatai orang-orang yang telah dimobilisasi, dan kami percaya prioritas utama adalah mempercepat pengiriman bantuan militer, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Hori Tiki, kepada wartawan di Kiev. Namun seorang pejabat senior pemerintahan Amerika pada Rabu mengatakan, Ukraina belum cukup banyak menggerakkan tentara baru untuk menggantikan korban di medan perang, lalu mendesak Kiev menurunkan usia mobilisasi dari 25 menjadi 18 tahun. Kita beralih ke Meksiko, pendengar. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada Kamis mengatakan bahwa dia tidak secara khusus membahas tarif dalam pembicaraan telepon dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump sehari sebelumnya, setelah Trump mengancam akan menerapkan pajak impor 25% yang dinilai akan kontraproduktif dengan fakta perdagangan bebas. Él plantea justamente que el tema de la migración. Dalam konferensi pers pagi, Sheinbaum mengatakan diskusi mereka berfokus pada penyebab yang mendorong ancaman tarif dari Trump, yaitu migrasi ilegal dan perdagangan fentanyl, serta rencana untuk membahas aliran senjata Amerika Serikat ke organisasi kriminal di Meksiko di kemudian hari. Setelah panggilan pada Rabu, Trump mengklaim bahwa Sheinbaum telah sepakat untuk menghentikan migrasi melalui Meksiko dan ke Amerika Serikat secara efektif menutup perbatasan selatan kita. Namun Sheinbaum mengatakan dirinya mengajukan strategi untuk menangani migran sebelum mereka mencapai perbatasan Amerika Serikat. Posisi Meksiko bukan untuk menutup perbatasan, tetapi membangun jembatan antara pemerintah dan rakyatnya, tulisnya dalam sebuah unggahan di X menanggapi pernyataan Trump. Sheinbaum juga menyebutkan bahwa dirinya meminta Trump untuk mengakhiri blokade terhadap Kuba dan Venezuela selama panggilan tersebut, karena blokade membuat rakyat menderita dan menjadi salah satu alasan migrasi. Pendengar, dari Eropa, pemerintah Spanyol pada Kamis menyetujui kebijakan cuti iklim berbayar hingga 4 hari bagi pekerja yang menghindari perjalanan selama keadaan darurat cuaca sebulan setelah banjir yang menewaskan 230 orang. Tendremos la posibilidad de que las empresas reubiquen a estos trabajadores en ERTE, con un ERTE de causa de fuerza mayor. Kebijakan baru ini bertujuan untuk mengatur sesuai dengan keadaan darurat iklim sehingga tidak ada pekerja yang harus mengambil resiko, kata Menteri Tenaga Kerja Yolanda Díaz kepada penyiar publik RTVI. Jika otoritas darurat mengeluarkan peringatan bahaya, pekerja harus menahan diri untuk tidak pergi bekerja, tambah Díaz. Pekerja juga bisa menggunakan mekanisme pengurangan jam kerja setelah periode 4 hari tersebut yang sudah berlaku untuk keadaan darurat lainnya, menurut pemerintah. Dari Timur Tengah, Israel dan Hizbullah pada Kamis saling tuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata yang baru berusia 1 hari. Gencatan senjata ini, pendengar, sebelumnya ditujukan untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Militer Israel mengatakan telah melancarkan serangan udara pada Kamis terhadap fasilitas di Lebanon Selatan yang digunakan Hizbullah untuk menyimpan roket jarak menengah
Israel juga mengklaim telah menembaki tersangka yang tiba dengan kendaraan di beberapa wilayah zona selatan yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, anggota parlemen Hizbullah Hasan Fadlallah menuduh Israel melanggar gencatan senjata dengan menyerang warga yang kembali ke desa perbatasan. Militer Lebanon juga menuduh Israel telah melanggar gencatan senjata melalui sejumlah serangan udara dan serangan terhadap wilayah Lebanon dengan berbagai senjata. Kita ke dalam negeri, pendengar. 7 orang tewas akibat tanah longsor yang dipicu oleh hujan deras di Pulau Sumatera, Indonesia, menurut pejabat setempat pada Kamis. Insiden ini menambah jumlah korban tewas akibat tanah longsor di wilayah tersebut yang terjadi dalam minggu ini. Tim penyelamat menemukan jenazah korban, termasuk seorang sopir dan penumpang bus swasta yang tertimbun pohon, lumpur, dan batu di jalur dari kota Medan menuju kota Brastagi, Provinsi Sumatera Utara. Jalur tersebut merupakan akses utama dari Medan ke berbagai kabupaten di wilayah itu. Bus tersebut adalah salah satu dari sejumlah kendaraan yang terjebak tanah longsor sejak Rabu pagi. Lebih dari 10 orang dilaporkan terluka dan telah dievakuasi ke rumah sakit di kota Medan. Dirlantas Polda Sumatera Utara, Muji Edianto, dalam pesan video yang disampaikan melalui Basarnas mengatakan bahwa sejumlah kendaraan masih terjebak di antara lokasi longsor di sepanjang jalan itu. Sebelumnya, pendengar, pada awal pekan ini 20 orang tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di 4 lokasi lereng gunung Provinsi Sumatera Utara, termasuk di Kabupaten Karo yang jaraknya kurang dari 20 km dari lokasi longsor terbaru. Masih bersama kami dalam VOA This Morning, pendengar. Para investor mata uang kripto punya harapan besar dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Dalam kampanyenya, Trump mengatakan ia mendukung eksistensi mata uang digital tersebut. Reporter VOA Scott Stearns melaporkan selengkapnya, disampaikan oleh Karlina Amkas. Saat kampanye presiden, Donald Trump membandingkan kekuatan komunitas pengguna mata uang digital Bitcoin dengan kekuatan baja Amerika Serikat 100 tahun lalu. But this is the kind of spirit that built America, and this is the spirit that's going to help us make... Semangat inilah yang membangun Amerika, dan semangat inilah yang akan membantu kita menjadikan Amerika hebat kembali. Trump mengatakan dia akan menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto dunia. If crypto is going to define the future, I want to be... Jika kripto akan menentukan masa depan, saya ingin kripto ditambang, dicetak, dan dibuat di Amerika Serikat. Setelah kemenangan Trump, nilai Bitcoin mencapai rekor tertinggi. Para investor mata uang digital tersebut bergairah, terdorong oleh janji Trump untuk melonggarkan pengawasan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika terhadap mata uang kripto. Berbeda dengan Trump, pemerintahan Joe Biden memberlakukan kontrol yang ketat terhadap kripto untuk mencegah munculnya pelaku kejahatan terkait mata uang digital ini, kata pakar kripto sekaligus analis pasar Gary Heilman. So if you now introduce a light touch arena, you could have this kind of boomerang effect. Jadi, jika Anda sekarang memperkenalkan ruang dengan pengawasan ringan, Anda bisa mendapatkan efek bumerang seperti semakin banyak penipuan dan kejahatan. Ini memiliki dampak yang sangat negatif terhadap orang-orang yang ingin mengadopsi kripto sebagai aset nyata. Yang juga membuat para investor kripto bergairah adalah kedekatan Trump dengan Elon Musk, yang perusahaan kendaraan listrik Tesla-nya memiliki sejumlah besar Bitcoin. Musk bergabung dengan kampanye Trump pada bulan terakhirnya dan sekarang akan memimpin upaya pemerintah mendatang untuk meningkatkan efisiensi. Saya belum pernah aktif secara politik sebelumnya. Saya aktif secara politik sekarang karena saya pikir masa depan Amerika dan masa depan peradaban sedang dipertaruhkan. Heilman mengatakan Musk akan menjadi pusat dari dorongan Trump yang diharapkan akan membangun antusiasme terhadap kripto. Hasil riset Pew Research Center bulan lalu menunjukkan bahwa hampir 2/3 masyarakat Amerika mengatakan mereka kurang yakin bahwa mata uang kripto dapat diandalkan dan aman untuk investasi dan perdagangan. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America. Beralih ke Indonesia, pendengar, para ekonom mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia. Namun pemerintah tetap yakin arus investasi dari negeri Paman Sam akan tetap berjalan dengan baik. Reporter VOA Gita Intan melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan mengaku optimistis dengan perkembangan arus investasi dari Amerika ke Indonesia di era kedua kepemimpinan Trump. Saya kira mungkin akan lebih baik ya, karena Trump itu menurut saya orangnya juga pragmatik. Luhut menegaskan bahwa investor dari Amerika ini akan tetap berminat menanamkan modalnya di Indonesia sepanjang regulasi dan birokrasi yang ada tidak berbelit-belit. Maka dari itu, ujarnya, pemerintah perlu membenahi hal tersebut untuk menciptakan iklim investasi yang baik. Ekonom Core Indonesia, Muhammad Faisal mengungkapkan, Indonesia akan merasakan dampak dari kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Trump, seperti pemberlakuan tarif tambahan sebesar 10 hingga 20% untuk semua barang yang masuk ke Amerika Serikat. Ia melihat yang paling terdampak adalah Tiongkok yang dikenakan tarif hingga 60% dan Meksiko yang tarif produk otomotifnya bahkan dikenakan hingga 100%. Indonesia, kata Faisal, akan terpukul mengingat 50% pasar ekspor produk tekstil tanah air adalah Amerika Serikat. Dan kalau itu terjadi, tentu saja kalau kita melihat kondisi industri tekstil dan produk tekstil sekarang, berarti akan semakin turun kinerjanya ya. Karena dengan yang sekarang saja udah turun karena permasalahan masuknya impor dari Tiongkok termasuk ilegal, kemudian pasar dalam negeri yang turun demand-nya gitu. Sehingga efek itu aja sudah mendorong PHK pada industri ini. Ditambah lagi jika pasar ekspornya, terutama yang ke Amerika, tergerus karena tarifnya juga cenderung lebih tinggi gitu. Trump, menurut Faisal, juga berencana mengurangi fasilitas GSP, yaitu program perdagangan preferensial yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Program ini bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengembangkan perekonomian dan keluar dari kemiskinan. Indonesia, katanya, merupakan salah satu negara yang paling banyak menikmati fasilitas tersebut. Dampak lainnya, kata Faisal, adalah kemungkinan terjadinya serbuan impor dari Tiongkok. Pemerintah, menurut Faisal, perlu mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional yang selama ini belum dijajaki. Jadi artinya diversifikasi saja tidak cukup. Artinya apa? Yang bisa dikontrol oleh pemerintah, ya pasar dalam negeri. Jadi ekonomi dalam negerinya harus digerakkan, digairahkan kembali. Ya, karena itu yang menjadi peredam banyak industri, banyak sektor swasta di kita gitu. Jadi kalau di mana pasar ekspor sedang mengalami tekanan, ya berarti kan harus mengandalkan pasar dalam negeri, dan pasar dalam negeri kita kan besar. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. Anda sedang mendengarkan VOA This Morning, disiarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC. Pendengar, sejumlah pakar menyarankan agar pemerintah Indonesia menangguhkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Hal ini dikarenakan beban masyarakat, terutama kelas menengah, akan semakin berat. Reporter VOA Gita Intan melaporkan selengkapnya dari Jakarta. BPS pada awal bulan lalu melaporkan pertumbuhan konsumsi masyarakat melambat di triwulan 3 2024 dan hanya tumbuh 4,9% secara tahunan, serta minus 0,48% dari kuartal ke kuartal lainnya. Dalam konferensi pers 5 November lalu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan paling lambat terjadi di sektor pakaian dan alas kaki, juga pada jasa perawatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Meskipun demikian, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2024 dengan kontribusi 53,08% terhadap PDB. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti BBM, minyak goreng dan pangan, serta jatuh temponya pajak, cicilan, dan kredit ditengarai membuat masyarakat sangat berhati-hati. Ekonom Celios, Nailul Huda mengatakan, semua indikator itu menunjukkan beban masyarakat yang terlalu berat saat ini dan sangat tidak pada tempatnya jika beban ini ditambah dengan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Ini yang kita sebut saat ini bebannya terlalu berat. Memang kalau kita lihat, pemerintah ini kan butuh uang ya. Jadi untuk menambal defisit anggaran, membiayai berbagai programnya Prabowo Gibran, memang paling mudah bagi mereka adalah dengan cara menaikkan tarif PPN. Tapi sayangnya menaikkan tarif PPN itu akan berdampak kepada tadi daya beli dan sebagainya. Nailul pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mencari pos penerimaan negara lainnya, seperti dari sektor tambang yang dinilainya masih belum optimal dalam hal penerimaan negara, atau dengan mengejar pada pengemplang pajak yang berdasarkan pernyataan Hasim Joyo Hadikusumo mencapai
300 triliun rupiah. Meskipun di atas kertas kenaikan tarif PPN hanya 1%, namun harga-harga barang diperkirakan akan naik hingga 9%. Memprotes hal ini, masyarakat telah melakukan berbagai gerakan, mulai dari seruan hidup hemat, petisi terbuka, hingga aksi boikot belanja. Nailul pesimis dengan dampak protes semacam itu. Karena dengan sama sekali tidak berbelanja, maka produk-produk lokal akan merosot dan berdampak pada pelaku UMKM. Ia menyarankan aksi pemboikotan dilakukan terhadap barang-barang impor saja. Diwawancara secara terpisah, Ekonom Kor Indonesia, Muhammad Faisal, menyarankan pemerintah menangguhkan kenaikan PPN hingga pulihnya kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah. Yang jelas bukan 2025. Kapan dia harus naik? Ketika kelas menengahnya udah pulih. Terutama yang dapat tekanan itu kan kelas menengah sekarang nih. Terhadap total konsumsi di Indonesia, dia kelas menengah dan aspiring middle class itu 84%. Ketika mereka turun, spendingnya akan mempengaruhi kemana-mana, termasuk ke sektor produksi, ke industri. Nah, jadi ketika PPN dikenakan, itu akan dampaknya akan begitu. Kapan dia bisa dikenakan? Nanti, ketika sudah bagus, purchasing power-nya kembali meningkat, paling tidak seperti sebelum pandemi. Ketua Umum Apindo, Sinta Kamdani, menyerukan pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sinta mendorong pemerintah untuk berdialog intensif dengan dunia usaha untuk memastikan pemberlakuan kebijakan yang tepat yang mencakup pemberian insentif fiskal hingga optimalisasi PNBP, carbon trading, dan lainnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, direct from Washington, VOA.